Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening, wherever and whenever you are watching this video. I'm Nurmalina Juwita. I'm here because I would like to share my presentations with you. This video to fulfill curriculum and material development assignments, and this video about syllabus. Well, the first one is what is syllabus? Atau apa itu silabus? Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. The next is isi atau komponen silabus. Isi atau komponen silabus ini sendiri terdiri dari 9. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yakni khusus SMP, MTS, SMPLB, paket B, dan SMA, MA, SMALB, SMK, MAK, paket C kejuruan, dan tidak dicantumkan untuk TK dan SD terutama kelas rendah. Yang kedua, identitas sekolah, yang meliputi nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan suatu deskripsi secara kategori tentang kompetensi pada ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai setiap peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, materi pokok yang meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta prosedur-prosedur yang terkait dan sesuai, kemudian dituliskan melalui wujud butir-butir, sehingga bersesuaian dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik sehingga melaluinya diharapkan akan tercapai kompetensi yang diharapkan. Ketujuh, penilaian. Penilaian merupakan suatu proses dari tahap pengumpulan hingga pengolahan beragam informasi agar dapat ditentukan bagaimana pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedelapan, alokasi waktu, di mana waktu yang dialokasikan haruslah bersesuaian dengan total atau jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 2013 sekolah yang bersangkutan selama rentang waktu 1 semester atau 1 tahun. Yang terakhir, ke-9, sumber belajar. Sumber belajar untuk pelaksanaan pembelajaran untuk implementasi kurikulum 2013 dapat bervariasi, misalnya dalam bentuk buku, media cetak, koran atau majalah, dan media elektronik atau multimedia, atau alam sekitar, serta sumber-sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya ada kerangka silabus, jadi teman-teman bisa lihat dari layar HP atau layar komputer kalian. Di sini ada contoh gambar silabus mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 sekolah menengah pertama, di mana terdapat kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar sesuai dengan komponen-komponen silabus yang telah saya jelaskan sebelumnya. The next is prinsip pengembangan silabus. Pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan silabus ini sendiri terdiri dari 8 yang meliputi: yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis.
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajek taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. The last one is landasan hukum. Pengembangan silabus ini sendiri haruslah berdasarkan dan berpatokan pada landasan hukum yang terdapat di Indonesia. Ada beberapa landasan hukum terkait dengan silabus, yakni yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana. Kesepuluh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Well, everyone, I think that is my explanations about syllabus. If you have questions, feel free to ask me. You can message me in my email. I hope this video can help you to improve your knowledge about syllabus, especially for you who wants to be a teacher in the future. Thanks for your attention and goodbye.